Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih belajar tentang seputar strategi mengerjakan listening comprehension. Kali ini saya akan membahas tentang beberapa kesalahan yang sering dilakukan ketika mengerjakan soal listening comprehension. Nah, setelah tahu kesalahan-kesalahan ini, maka setelah ini nilai listeningnya harus lebih maksimal. Apa saja kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan ketika mengerjakan listening? Ini dia. Yang pertama, ketika kita mengerjakan soal listening, biasanya banyak anak-anak atau mahasiswa tidak fokus pada audio yang sedang diputar. Ini sangat fatal sekali. Jadi mendengarkan audio ketika sedang diputar nomor tersebut itu sangat penting. Ya, untuk memandu kita menjawab pertanyaan pada nomor tersebut. Jadi kesalahan yang sering dilakukan anak-anak ketika mengerjakan soal listening, terutama part A, ini tidak fokus mendengarkan pada nomor yang sedang diputar. Jadi misalkan soalnya diputar nomor 5, dia masih mengerjakan soal nomor 3 atau nomor 4. Nah, ini salah ya. Jadi kita harus berani move on. Ketika soalnya sudah sampai nomor 5, kita harus mau tidak mau mengerjakan soal nomor 5. Didengarkan audionya sampai tuntas, dipahami, kemudian digunakan untuk mengerjakan. Karena kita bisa mengerjakan soal nomor 5 ya dari audio nomor 5. Itu kesalahan pertama, tidak fokus pada audio yang sedang diputar. Kesalahan yang kedua yang dilakukan oleh beberapa anak atau mahasiswa ketika sedang mengerjakan soal listening comprehension adalah tidak membuat asumsi jawaban. Nah, orang-orang pembuat soal TOEFL terutama listening ini adalah orang-orang yang sangat profesional di bidang bahasa Inggris. Tentu saja mereka tahu betul bagaimana membuat jebakan dan strategi mengerjakan soal listening comprehension. Maka yang harus kita lakukan adalah membuat asumsi jawaban, membuat kesimpulan sebuah pemahaman dari audio. Ini sangat penting ya. Jadi jangan hanya mendengarkan audio terus kita gunakan. Kita harus berusaha menyimpulkan, membuat asumsi. Nah, dengan begitu kita akan memiliki peluang untuk menjawab soal dengan benar. Ya. Jadi yang kedua kesalahan dalam mengerjakan soal listening comprehension adalah kita tidak membuat sebuah asumsi jawaban ketika mendengarkan audio. Kesalahan yang ketiga yang sering dilakukan ketika mengerjakan soal listening comprehension adalah tidak berusaha memprediksi jawaban. Ini sangat penting ya. Jadi, soal TOEFL terutama listening comprehension ini kita bisa memprediksi jawaban ketika mendengarkan audio. Nah, ini sangat penting untuk memprediksi sebuah jawaban. Ini akan mempermudah kita, mempercepat kita ketika mengerjakan soal listening comprehension. Jadi membuat sebuah prediksi jawaban ketika mendengarkan ini sangat penting, akan memandu kita mengerjakan dengan benar ketika mengerjakan soal listening. Kesalahan berikutnya ketika mengerjakan soal listening adalah kesalahan strategi dalam mengerjakan. Ini fatal sekali. Nah, strategi-strategi yang perlu kita gunakan dalam mengerjakan soal listening, saya sudah sering mengatakan di video sebelumnya dan juga di kelas. Yang pertama, untuk mengerjakan soal listening, terutama part A, ini fokus pada orang kedua, fokus on the second speaker. Ini sangat penting untuk mempermudah kita menjawab dengan benar. Kemarin saya sudah sampaikan di video berikutnya. Yang kedua adalah avoid similar sound. Jadi bunyi yang sama itu justru adalah jawaban yang salah ya. Avoid similar sound ini kemarin saya sudah sampaikan, kalau kita mendengarkan kata morning, maka jangan cari jawaban yang ada kata morningnya. Ini pasti akan salah. Namanya avoid similar sound. Yang ketiga adalah choose with synonymy answer. Memilih dengan jawaban yang sama. Ini pasti akan salah sekali ya. Jadi mengerjakan soal listening harus membuat sebuah inference atau kesimpulan. Makanya kita tadi disuruh memprediksi jawaban. Cari jawaban yang berupa kesimpulan. Jangan mencari jawaban yang berupa sinonim atau persamaan kalimat. Yang selanjutnya adalah membuat sebuah conclusion atau draw a conclusion.
menyimpulkan. Jadi soal listening comprehension ini tidak hanya soal listening dan jawaban ya, tetapi soal yang kita disuruh untuk membuat sebuah kesimpulan ya. Jadi dulu sudah pernah saya sampaikan, si pembuat soal listening TOEFL ini memang mendesain soal TOEFL itu tidak untuk soal level menengah ke bawah, tapi levelnya level advance. Maka jawabannya itu pasti berupa inference ya. Tidak akan mungkin si pembuat TOEFL membuat jawaban dalam bentuk kalimat yang sama. Maka ketika kita mendengarkan audio listening, cobalah untuk membuat rangkuman, summary. Ini akan membuat kita lebih mudah dan kemungkinan menjawab 90% benar dalam mengerjakan soal listening. Nah, itu tadi beberapa kesalahan yang sering dilakukan ketika mengerjakan soal listening comprehension TOEFL. Setelah ini, aplikasikan tata cara tersebut dan hindari 4 kesalahan tersebut sehingga kita bisa maksimal dalam mengerjakan soal listening. Setelah ini, nilai maksimalnya harus lebih maksimal. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.